Pada video sebelumnya, saya sudah membahas materi aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Dan pada akhir video tersebut, ada 10 soal latihan mandiri yang saya berikan, dan pada video ini, saya akan membahas soal-soal tersebut. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Berdasarkan gambar berikut, nilai X adalah... Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada suatu segitiga. Panjang dua sisi pada segitiga tersebut sudah diketahui. Di sini panjangnya 3 dan ini panjangnya 4 satuan. Kemudian sudut yang diapit oleh kedua sisi yang diketahui ini juga diketahui sebesar 60 derajat. Dan kita akan mencari panjang sisi yang berada di hadapan atau di depan sudut ini. Nah, ini salah satu soal yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan kosinus. Oke, sekali lagi. Jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut, kita gunakan aturan kosinus. Masih ingat ya? X kuadrat ini sama dengan kedua sisi yang diketahui ini kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Jadi 3 kuadrat, kita tambah dengan 4 kuadrat, kemudian dikurangi 2 kali. Kedua sisi ini kita kalikan. 2 kali 3 kali 4, kemudian kali kosinus sudut yang berada di hadapan sisi yang kita cari. Ya. Sudut ini, cos 60 derajat. Oke, jadi kita peroleh X kuadrat sama dengan 3 dikuadratkan itu 9, ditambah 4 dikuadratkan 16, dikurangi 2 kali 3 kali 4, 2 kali 3 6, 6 kali 4 itu 24 ya. Kali cos 60 itu setengah. Oke, jadi kita peroleh X kuadrat sama dengan 9 tambah 16 itu 25, dikurangi 24 kali setengah itu 12 ya. Jadi X kuadrat sama dengan 25 dikurangi 12 itu 13. Maka X-nya berapa? X-nya adalah akar dari 13. Akar 13. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kedua. Panjang sisi AC pada gambar berikut adalah, nah di sini ada segitiga ABC ya. Diketahui panjang AB-nya 6. Kemudian sudut ABC atau sudut B-nya 45 derajat dan sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, kita akan mencari panjang sisi AC. Ini kita misalkan aja sebagai X. Jadi, kita akan mencari panjang X berapa. Nah, ini soal yang bisa kita selesaikan menggunakan aturan sinus. Ya, cirinya teman-teman perhatikan di sini ada sisi dan sudut yang saling berhadapan dan diketahui. Dan kita akan mencari X dan sudut yang berada di depan X juga ini diketahui. Ya, jadi kita gunakan aturan sinus. Kalau sisi AC atau nilai X ini kita bagi dengan sin sudut yang ada di depannya, yaitu sin 45. Sin 45 derajat. Nilainya akan sama dengan sisi yang ini, sisi AB. 6 kita bagi dengan sin sudut yang ada di depannya, sin 30. Sin 30 derajat. Oke, jadi kita peroleh X ini akan sama dengan 6 kita bagi dengan sin 30 derajat. Lalu kita kali dengan sin 45. Ya, sin 45 derajat. Jadi nilai X-nya berapa? 6 dibagi sin 30 itu setengah ya. Setengah kali sin 45 itu setengah akar 2. Oke. Nah, di sini setengah kita bagi dengan setengah kan 1. 6 kali akar 2. 6 akar 2. Satuannya apa? Di sini satuannya cm. Oke, jadi 6 akar 2 cm. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC-nya 4 cm, panjang sisi AC 6 cm, dan sin A sama dengan setengah. Pertanyaannya, berapakah nilai dari cos B? Nah, kita buat aja ilustrasi untuk mempermudah perhitungan. Kita buat segitiga ABC. Ini segitiga sembarang, teman-teman. ABC. Karena kita kan nggak tahu segitiga ABC ini akan siku-siku sama sisi atau sama kaki. Jadi kita buat aja ini sebagai ilustrasi aja, jadi bentuknya belum tentu ABC itu seperti ini ya. Nah, di sini diketahui sisi BC-nya 4, sisi BC 4, kemudian sisi AC 6, sisi AC 6. Nah, ini bukan ukuran sebenarnya sekali lagi, sisi AC seharusnya kan lebih panjang dari BC. Tapi di sini kita bukan melihat ukurannya, kita akan menggunakan segitiga ini sebagai apa ya? Sebagai ilustrasi untuk mempermudah kita ngambil keputusan, teman-teman. Apakah aturan sinus, aturan kosinus, atau apa yang akan kita gunakan. Kemudian di sini diketahui sin A-nya setengah. Jadi ini sudutnya sinnya diketahui dan kita akan mencari nilai cos B. Oke. Nah, jadi di sini kelihatan kita ternyata bisa menggunakan aturan sinus.
ya, karena ada sisi dan sudut yang saling berhadapan. Jadi kalau 4 ini kita bagi dengan sin sudut yang ada di depannya, yaitu sin A. Sin A, nilainya akan sama dengan 6 kita bagi dengan sin B. 6 per sin B gitu. 4 per sin A, atau ini kita kali silang aja ya. 4 kali sin B, 4 kali sin B sama dengan 6 kali sin A. Pada soal sin A-nya udah diketahui setengah. Jadi 4 kali sin B sama dengan 6 kali sin A-nya kita ganti dengan setengah. Jadi kita peroleh 4 sin B sama dengan 6 kali setengah berapa? 3 ya. Jadi kita peroleh ternyata sin B sama dengan 3 kita bagi dengan 4. 3 per 4. Nah, yang ditanyakan kan bukan sin ya. Kita akan mencari nilai cos B. Nah, untuk mencari nilai cos, kita buat segitiga siku-siku ya. Kita buat segitiga siku-siku dengan sudut yang sama dengan sudut ini. Ya, ini sudutnya B. Nilainya akan sama dengan ini. Nah, nilai sin pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang udah saya bahas, sin itu depan per miring kan? Sin demi depan per miring. Jadi di sini 3 per 4 artinya sisi depannya 3 dan sisi miringnya 4. Sementara nilai cos itu samping per miring. Jadi kita cari panjang sisi sampingnya pakai Pitagoras. Ya, sisi samping berapa? 4 kita kuadratkan, 16 kita kurangi dengan 3 dikuadratkan 9. Jadi akar 7 ternyata sisi sampingnya. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai cosnya. Cos B, cos itu sisi samping per sisi miring. Jadi akar 7 kita bagi dengan sisi miringnya itu atau hipotenusanya 4. Atau ini kita ubah 1 per 4 akar 7. 1 per 4 akar 7. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita akan lanjut bahas soal keempat. Nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 6 cm, dan akar 21 cm adalah. Oke, kita buat aja segitiga. Ya, segitiga sembarang. Diketahui panjang sisinya itu 5, 6, dan akar 21. Nah, kita akan mencari nilai sinus dari sudut terkecil ya. Nah, sudut terkecil itu posisinya letaknya akan berada di hadapan sisi terpendek, teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus tahu di antara ketiga sisi ini mana yang nilainya paling kecil, yang paling pendek. Cara membandingkannya harus sama ya. Kalau di sini bentuk akar berarti ini kita ubah aja ke bentuk akar. 6 itu sama aja dengan akar 36. 5 ini sama aja dengan akar 25, ya enggak? Nah, sekarang kita bandingkan akar 25, akar 36, dan akar 21. Mana yang paling pendek? Jelas akar 21. Jadi sudut terkecil itu letaknya ada di sini, di hadapan sisi terpendek. Oke. Nah, jika kita menemukan permasalahan seperti ini, diketahui panjang ketiga sisi segitiga dan kita akan mencari nilai trigonometri ataupun besar sudut. Salah satu sudut pada segitiga tersebut, kita gunakan aturan kosinus. Ya, kita gunakan aturan kosinus. Akar 21 dikuadratkan. Akar 21 dikuadratkan, nilainya akan sama dengan 5 dikuadratkan. Kemudian ditambah 6 dikuadratkan. Kemudian dikurangi 2 kali 5 kali 6. Kemudian ini kita anggap aja sebagai alfa ya. Kemudian kita kali dengan cos alfa. Oke, ini aturan kosinus. Akar 21 ini kita kuadratkan jadi 21 sama dengan 5 dikuadratkan 25 ditambah 6 dikuadratkan itu 36. Kemudian dikurangi 2 kali 5 kali 6. 2 kali 5 10 kali 6 itu 60. Kemudian kali cos alfa. Oke. Nah, jadi 21 sama dengan 25 tambah 36 berapa? 61 ya. 61 dikurangi 60 cos alfa. Nah, perhatikan bagian sini. Negatif 60 cos alfa. Ini saya pindahkan aja ke kiri. Jadi positif 60 cos alfa sama dengan 61 tetap di kanan. Kemudian 21-nya ke kanan jadi dikurangi 21. Jadi kita peroleh 60 cos alfa sama dengan 61 dikurangi 21. Berapa? 40 kan? Nah, dari sini kita peroleh ternyata
cos alfa itu sama dengan 40 kita bagi dengan 60. 40 per 60. Atau kita sederhanakan, kita bagi 20 ya. 40 dibagi 20 itu 2. 60 dibagi 20 itu 3. Ternyata cos alfa adalah 2 per 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai sin. Nilai sin sudut terkecil, jadi nilai sinus alfa. Di sini kita baru dapat nilai cosnya. Untuk mencari sin, teman-teman gunakan aja segitiga siku-siku. Ya. Ini sudutnya adalah alfa. Di sini diketahui nilai cos. Cos itu kan samping per miring. Jadi sisi sampingnya 2 dan sisi miringnya 3. Sisi sampingnya 2 dan sisi miringnya 3. Sementara kita mau mencari nilai sin. Sin itu demi depan per miring. Jadi kita cari sisi depannya. Kita gunakan Pitagoras. Sisi depan berarti 3 dikuadratkan 9 dikurangi 2 dikuadratkan itu 4. Berapa tuh? Akar 5 ya. Sisi depannya itu akar 5. Jadi sin alfa, sin itu demi depan per miring, jadi akar 5 kita bagi dengan 3. Akar 5 per 3 atau bisa kita tulis 1 per 3 akar 5. Ada nggak? 1 per 3 akar 5 jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kelima. Diketahui luas segitiga PQR sama dengan 6 akar 2 cm persegi jika panjang PQ sama dengan 8 cm dan panjang PR sama dengan 3 cm, maka besar sudut P adalah, kita buat aja segitiga sembarang teman-teman. PQR. Di sini diketahui panjang PQ-nya 8, kemudian panjang PR-nya 3, PR-nya 3 dan kita akan mencari nilai sudut P ya. Nah, ini yang akan kita cari. Kita misalkan ini sudutnya sebagai alfa aja ya. Nah, di sini luas segitiganya juga kan diketahui. Kita gunakan aja rumus luas segitiga, yaitu setengah kali sisi yang diketahuinya mana? 3 kali 8, setengah kali 3 kali 8, kemudian kali sin sudut yang diapit oleh kedua sisi ini, yaitu sin alfa. Sin alfa. Nah, luas segitiganya kan udah ada, 6 akar 2. 6 akar 2 sama dengan setengah kali 3 kali 8. Setengah kali 8 kan 4. 4 kali 3 itu 12. 12 kali sin alfa. Jadi kita peroleh dari sini, sin alfa itu sama dengan 6 akar 2 kita bagi dengan 12. 6 akar 2 kita bagi dengan 12. Atau ini sama aja dengan 6 per 12 akar 2. Kita sederhanakan, 6 per 12 itu kan setengah ya. Setengah akar 2. Jadi kita peroleh ternyata sin alfa itu setengah akar 2. Ayo, sudut istimewa. Berapa besar sudut yang nilai sinnya setengah akar 2? 45 derajat kan? Jadi alfa sama dengan 45 derajat. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 6. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, panjang sisi B sama dengan 2 akar 2 cm, dan besar sudut B adalah 30 derajat. Pertanyaannya berapa besar sudut C? Oke, kita buat aja dulu segitiga ABC-nya ya. Segitiga ABC. Di sini panjang sisi A. Panjang sisi A ini sisi yang berada di depan sudut A ya. Jadi di sini 4 cm, kemudian panjang sisi B-nya 2 akar 2. 2 akar 2 cm. Dan besar sudut B-nya 30 derajat. Di sini 30 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari berapa besar sudut C. Ini yang akan kita cari, teman-teman. Nah, kita gunakan aturan sinus ya. Kita cari aja dulu besar sudut A. Jadi 4 per sin A. Sin A nilainya akan sama dengan 2 akar 2 per sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Ini kita kali silang aja. 4 kita kalikan dengan sin 30. 4 kali sin 30 derajat sama dengan 2 akar 2 kali sin A. Sin 30 derajat kan setengah ya. Jadi 4 kali setengah sama dengan 2 akar 2 kali sin A. 4 kita kalikan dengan setengah, maka kita peroleh 2. 2 sama dengan 2 akar 2 kali sin A. Nah, dari sini kita peroleh ternyata sin A nilainya adalah 2 kita bagi dengan 2 akar 2. 2 per 2 akar 2. Berapa tuh?
kita coret aja ya. 2 kita coret ini jadi 1. Kita rasionalkan, kita kali dengan akar 2 per akar 2, maka kita peroleh akar 2 kali akar 2 itu kan 2. 1 kali akar 2 itu akar 2 atau setengah akar 2. Nah, ternyata sin A adalah setengah akar 2. Maka A-nya berapa? Coba. Sin A sama dengan setengah akar 2. Maka A-nya jelas 45 derajat. Ya enggak? Jadi A-nya kita peroleh ternyata 45 derajat. Nah, kita akan mencari sudut C. Kita sebut aja ini alfa. Cara mencari besar alfa atau besar sudut C. Ingat jumlah ketiga sudut pada segitiga itu kan 180 derajat. Ya enggak? Jadi alfa kita tambah dengan 45 derajat. Kita tambah dengan 30 derajat, hasilnya harus 180 derajat. Jadi alfa itu sama dengan 180 derajat kita kurangi dengan 45, kemudian kita kurangi dengan 30 derajat. Jadi kita peroleh 180 dikurangi 45 dikurangi 30, atau 180 dikurangi 75, ya enggak? 105 derajat. Nah, ini besar sudut C atau besar alfa. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 7. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 12 cm, panjang PR 8 cm, dan panjang QR 4 akar 7 cm. Jika alfa adalah besar sudut PQR, tentukan nilai tan alfa. Kita buat lagi segitiga PQR, teman-teman. Segitiga PQR. Di sini diketahui panjang PQ-nya 12. PQ itu di sini ya. 12 cm, kemudian panjang PR-nya 8, PR itu sebelah sini, 8 cm, dan panjang QR 4 akar 7, 4 akar 7 cm. Jika alfa adalah besar sudut PQR, berarti sudut Q ya, ini alfa, sudut Q di sini, ini alfa, kita akan mencari nilai tan alfa. Ya. Nah, jika kita mau mencari nilai trigonometri salah satu sudut pada segitiga dan ketiga sisinya diketahui, ini kita gunakan aturan kosinus. Ya, jadi ini kita kuadratkan. 8 kuadrat nilainya akan sama dengan 4 akar 7 kuadrat. 4 akar 7 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kemudian kita kurangi 2 kali 4 akar 7 kali 12 kali cos sudut yang ada di depan sisi PR, sudut Q atau alfa, cos alfa. Nah, sekarang ini kita hitung aja. 8 dikuadratkan itu 64 sama dengan 4 akar 7 dikuadratkan. 4 dikuadratkan kan 16. Akar 7 dikuadratkan 7. 16 kali 7, 112 ya. 112. Ditambah 12 dikuadratkan itu 144. Kemudian dikurangi 2 kali 4 akar 7 kali 12. 2 kali 4, 8. 8 kali 12 itu 96 kali akar 7. 96 akar 7 kali cos alfa. Oke. 64 sama dengan 112 ditambah 144 itu 256 ya. 256 dikurangi 96 akar 7 kali cos alfa. Nah, negatif 96 akar 7 cos alfa kita pindah ke kiri. Jadi 96 akar 7 cos alfa ini sama dengan 256 kita kurangi dengan 64. Jadi kita peroleh 96 akar 7 cos alfa sama dengan 256 kita kurangi dengan 64. Berapa tuh? 6 dikurangi 4 itu 2, kemudian 15 dikurangi 6 itu 9, dan di sini 1, 192. Jadi cos alfa sama dengan 192 kita bagi dengan 96 akar 7. Oke. 192 dibagi 96 ini kan 2 ya. Cos alfa ternyata 2 per akar 7. Nah, kita kan mau nyari tan alfa. Untuk mencari tan alfa, kita buat aja segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Ingat, cos itu kan samping per miring. Ini 2 per akar 7 ya. 2 per akar 7. Cos itu samping per miring. Jadi sisi samping alfa itu 2 dan sisi miringnya itu akar 7. Nah, kita cari sisi depannya ya. Untuk mencari tan itu kan desa depan per samping. Sisi depan kita gunakan Pitagoras, teman-teman. Jadi akar 7 dikuadratkan itu 7, dikurangi 2 dikuadratkan itu 4. Sama dengan akar 3. Ya. Nah, sekarang kita cari tan alfa.
tan alfa. Tan itu desa, depan per samping. Sisi depannya itu akar 3 per sisi sampingnya di sini 2. Jadi kita peroleh akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Nah ini jawabannya. Setengah akar 3 jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ke-8. Ditentukan segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya AB-nya 9 cm, panjang AC 8 cm, dan panjang BC 7 cm. Tentukan nilai sin A. Oke, kita buat lagi segitiganya. Ini segitiga ABC. ABC, kemudian AB-nya 9. AB di sini ya, 9 cm. AC 8, kemudian BC 7. Nah, kita akan mencari nilai sin A. Sudut A itu di sini, teman-teman. Ya, sin A. Soal ini mirip dengan soal nomor 7 ya. Diketahui panjang ketiga sisinya dan kita mencari nilai trigonometri salah satu sudutnya. Nah, di sini kita gunakan aturan kosinus. 7 kita kuadratkan, 7 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 9 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 9 kali cos sudut yang ada di depan ini, cos A. Oke, 7 dikuadratkan itu 49 sama dengan 8 dikuadratkan 64, ditambah 9 dikuadratkan itu 81, dikurangi 2 kali 8 kali 9, 2 kali 8 16, 16 kali 9, 16 kali 9 berapa? 6 kali 9 54, 4 ke sini 5, 1 kali 9 9 tambah 5 14, 144 ya. 144 kali cos A. Jadi kita peroleh 49 sama dengan 64 tambah 81. 145, ya enggak? 145 dikurangi 144 kali cos A. Jadi kita peroleh cos A sama dengan, atau 144 cos A sama dengan 145 kita kurangi dengan 49. Jadi 144 cos A sama dengan 145 dikurangi 49. Berapa? 96 ya. 96. Jadi cos A sama dengan 96 kita bagi dengan 144. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/3, ya enggak? 2/3. Oke. Nah ini cos A. Kita akan mencari sin A. Sin A. Nah, di sini yang diketahui nilai cos. Cos itu samping per miring. Jadi sisi samping sudut A ini 2 dan sisi miringnya 3. Maka sisi depannya kita gunakan Pitagoras. 3 dikuadratkan 9 dikurangi 2 dikuadratkan 4 sama dengan akar 5. Nah, jadi sin A, sin itu demi depan per miring. Sisi depannya itu akar 5 dan sisi miringnya 3. Jadi akar 5/3 atau 1/3 akar 5. Nah, ini nilai sin A. 1/3 akar 5 jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada segitiga ABC dengan sisi AB 12 cm, sisi AC 6 cm, dan luas segitiga ABC adalah 18 akar 3 cm persegi. Pertanyaannya berapa nilai cos A? Ini sudut A-nya. Nah, karena di sini diketahui luasnya, jadi kita gunakan rumus luas segitiga menggunakan trigonometri, yaitu setengah kali dua sisi yang diketahui, ya, 6 kali 12 kali 6 kali 12, kemudian kali sin sudut yang diapitnya, yaitu sin A kali sin A. Di sini luasnya udah ada 18 akar 3. 18 akar 3 sama dengan setengah kali 6 kali 12. Setengah kali 12 kan 6. 6 kali 6 itu 36 kali sin A. Nah, dari sini kita peroleh sin A sama dengan 18 akar 3 kita bagi dengan 36. 18 akar 3 kita bagi dengan 36. 18, 36 dibagi 18 itu kan 2. Jadi ini ternyata setengah akar 3. Sin A sama dengan setengah akar 3. Jadi besar sudut A-nya berapa? Ayo, berapa sudut istimewa yang nilai sinnya itu setengah akar 3? 60 derajat kan? 60 derajat. Jadi kita peroleh ternyata A-nya adalah 60 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah cos A. Jadi cos 60 derajat berapa tuh? Setengah kan? Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 10.
Diketahui luas segitiga ABC sama dengan 3 akar 3 cm persegi. Jika panjang sisi AB 6 cm dan panjang sisi AC 2 cm, maka berapakah panjang sisi BC? Oke, kita buat segitiganya lagi. Segitiga ABC. ABC. Di sini diketahui luasnya 3 akar 3, kemudian panjang AB-nya 6, kemudian panjang AC 2, dan kita akan mencari panjang BC. Ini kita sebut aja X ya. Nah, pada soal ini kita tidak bisa menggunakan aturan sinus maupun aturan kosinus karena sudutnya nggak diketahui, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mencari sudutnya dengan memanfaatkan luas yang ada ya. Misalnya ini sudutnya adalah alfa. Nah, dengan menggunakan rumus luas menggunakan trigonometri, luas itu kan setengah kali 2 kali 6 kali 2 kali 6 kali sin sudut yang diapit kali sin alfa. Di sini luasnya udah ada 3 akar 3. 3 akar 3 sama dengan setengah kali 2 itu 1, 1 kali 6 itu 6 sin alfa. Jadi sin alfa sama dengan 3 akar 3 kita bagi dengan 6. 3 dibagi 6 itu kan setengah kan. Jadi setengah akar 3. Sin alfa sama dengan setengah akar 3. Maka jelas alfanya adalah 60 derajat. Jadi sudut ini adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita udah punya nilai sudut yang ada di depan sisi BC. Maka sekarang kita bisa menggunakan aturan kosinus. Ya. X kita kuadratkan. X kuadrat sama dengan 2 dikuadratkan. 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali 6 kali 2 kali 6 kali cos alfa. Cos alfa. Di sini alfanya udah jelas 60 derajat. Cos 60 derajat. Jadi 2 dikuadratkan itu 4 ditambah 6 dikuadratkan 36 dikurangi 2 kali 2 4 4 kali 6 itu 24 kali cos 60 itu setengah. Ya. 4 ditambah 36 itu 40 dikurangi 24 kali setengah itu 12. 40 dikurangi 12, 28. Jadi X kuadrat sama dengan 28, maka X-nya berapa? X sama dengan akar dari 28. 28 itu kan sama aja dengan 4 kali 7, ya enggak? 4 kali 7, akar 4 itu 2, jadi 2 akar 7. Jadi nilai X adalah 2 akar 7. Jawabannya B. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.